Oke. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Pak kita. Seperti yang sudah Pak Fian sampaikan di awal tadi, kita akan menyampaikan kembali terkait dengan materi fungsi bagian tubuh tumbuhan dan hewan. Nah, nanti ketika Pak Fian menjelaskan, kemudian anak-anak ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya dengan cara menghidupkan mikrofon, kemudian saya Pak mau tanya, atau nanti anak-anak silahkan ngeklik tombol raise your hand atau yang ada gambar tangannya di layar kalian ya, nanti supaya Pak Fian tahu. Nah, kita mulai. Share screen-nya Pak Fian. Anak-anak sudah lihat apa yang Pak Fian tampilkan? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Jadi materi kita ini ya, menjelaskan fungsi bagian tubuh tumbuhan atau hewan. Nah, ini menjadi salah satu materi pada ujian nasional. Nah, yang pertama akan kita bahas ini adalah fungsi bagian tubuh tumbuhan bagi tumbuhan itu sendiri. Ya, karena nanti di lain bagian kita juga akan membahas fungsi bagian tubuh tumbuhan bagi makhluk hidup lain. Nah, bagian tumbuhan yang utama itu ada 5 anak-anak. Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah atau biji. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah akar. Akar sendiri sebenarnya ada 2. Ya, ada akar dikotil dan akar monokotil atau akar tunjang dan akar. Nah, fungsi utama dari bagian akar ini adalah dia menyerap air dan zat hara. Kemudian fungsi yang lain adalah dia menopang tumbuhan agar tidak roboh. Jadi ketika tumbuhan tidak punya akar, maka dia akan mudah roboh. Kemudian di beberapa tumbuhan itu juga memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, untuk yang fungsi menyimpan cadangan makanan ini tidak berlaku untuk semua tumbuhan, hanya berlaku bagi beberapa tumbuhan saja. Contohnya adalah ketela pohon dan wortel. Ketela pohon itu singkong ya, singkong. Singkong ini basa Jawane telo, ya, telo. Kemudian fungsi yang lain, akar itu juga di beberapa tumbuhan itu sebagai alat pernapasan, namanya akar napas. Nah, nanti akan kita bahas di bagian yang lain ya. Nah, kemudian yang kedua, tumbuhan itu memiliki batang ya, batang. Nah, batang itu fungsi yang pertama adalah sebagai tempat bernapas. Nah, tempat bernapas pada batang itu kita sebut dengan lentisel anak-anak. Ya, kita sebut dengan lentisel. Bentar ya, ini ada yang masuk. Nah, kita sebutnya lentisel. Kemudian dia juga penopang tumbuhan agar tegak. Ya, kalau tadi akar itu menopang agar tumbuhan tidak roboh. Kalau itu bisa tegak. Kemudian Pak, suaranya putus-putus. Ya, dengan pembuluh film dan Pak, suaranya putus-putus. loe. Pak, suaranya putus-putus. Suaranya putus. Ya, suaranya putus-putus. Suaranya Bentar. putus. Oke. Ya, putus-putus, Pak. Ya, ditunggu sebentar ya, Pak Fian. Cek dulu konektivitasnya. Oke.
Masih putus-putus enggak? Tidak. Tidak ya. Fen ulangi Tidak. lagi. Jadi tadi kan batang Pak Fen sampaikan sebagai saluran transportasi ya, yaitu dan pembuluh xilem dan floem. Air dan zat hara yang diserap oleh akar nanti disalurkan melalui batang menuju ke daun ya. Di sana nanti akan terjadi proses fotosintesis. Nah, bagian batang itu juga fungsi yang lain adalah sebagai tempat melekatnya daun. Kemudian selain daun, di situ juga sebagai tempat melekatnya bunga dan juga buah. Nah, di beberapa tumbuhan yang lain, batang juga punya fungsi, yaitu menyimpan cadangan makanan. Nah, contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada batang itu adalah sagu dan tebu. Nah, anak-anak ada ya yang pernah makan tebu? Anak-anak kalau makan tebu kan yang dimakan bagian batangnya, bukan daunnya. Nah, berarti tebu menyimpan cadangan makanannya pada tahu ini tanaman biasanya hidup di Indonesia bagian timur ya, di NTT, di Papua dan kalau di Jawa sendiri sagu ini ya, Jawa ini ada. Pak, caranya putus-putus. Putus. Ya. Tumbuhan sagu, anak-anak itu mungkin jarang yang menemukan tumbuhan sagu. Sebagian besar anak-anak mungkin tidak pernah melihat tumbuhan sagu. Nah, kemudian daun anak-anak. Daun ini bentuknya sangat banyak. Anak-anak pernah belajar di kelas 4 kalau nggak 5 jenis-jenis atau macam-macam bentuk daun ya. Ada daun yang Pak, suaranya putus-putus. Oh, suaranya masih putus-putus. Suaranya putus-putus. Oke. Pak, Suaranya masih putus-putus. ya, bentar. Oke, anak-anak, Pak Fian lanjutkan. Masih putus-putus enggak? Masih putus-putus enggak ini? Tidak. Tidak. Oke. Sementara muka Pak Fian enggak Pak Fian tampilkan ya, supaya nanti koneksinya lebih bagus lagi. Nah, Pak Fian lanjutkan ke daun. Daun tadi Pak Fian bilang di kelas 4 dan 5 itu anak-anak pernah mempelajari macam-macam bentuk daun. Ada daun yang bentuknya mirip. Enggak ada gambar. Oh, belum ada gambarnya. Bentar. Ada yang masih belum terlihat gambarnya? Sudah. Oh, sudah. Oke, sudah ya. Kalau sudah Pak Fian lanjutkan. Nah, daun tadi di kelas 4 dan 5 anak-anak sudah pernah mempelajari bentuk-bentuk daun. Ada yang menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Nah, kali ini kita tidak akan mempelajari macam-macamnya, tapi yang akan kita pelajari adalah fungsinya. Fungsi utama dari daun adalah tempat berfotosintesis. Anak-anak masih ingat fotosintesis itu apa? Yang bisa menjawab silahkan ya, hidupkan mikrofonnya. Apa? Memasak makanan. Benar, memasak makanan sendiri. Nah, ada nggak tumbuhan yang tidak bisa berfotosintesis anak-anak? Atau semua tumbuhan itu bisa berfotosintesis? Ya, coba dijawab. Menurut kalian, dari pengetahuan yang pernah kalian dapat, semua tumbuhan itu berfotosintesis atau ada tumbuhan yang tidak bisa berfotosintesis?
Yuk, yang bisa menjawab, silahkan hidupkan mikrofonnya. Yuk, jawab saja, enggak usah takut, enggak usah malu-malu. Semua tumbuhan itu bisa berfotosintesis atau tidak? Tolong dijawab. Yuk, siapa yang bisa jawab? Oh, bisa. Oke. Siapa yang jawab bisa tadi? Bisa. Bisa ya? Menurut kalian bisa? Nah, Pak Fian betulkan, tidak semua tumbuhan itu mampu berfotosintesis. Ya, tidak semua tumbuhan. Nah, ketika kita belajar tentang simbiosis, kan Pak Fian pernah menyampaikan ada tumbuhan yang bersimbiosis parasitisme. Contohnya adalah benalu dan tali putri ya. Nah, tumbuh-tumbuhan yang dia bersimbiosis parasitisme itu mereka tidak bisa berfotosintesis sehingga mereka mencari makanan itu dengan menyerap sari-sari makanan dari tumbuhan lain yang mampu berfotosintesis. Begitu. Ya. Jadi sekali lagi tidak semua tumbuhan itu bisa berfotosintesis, ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Daun itu sebagai tempat berfotosintesis. Kemudian yang kedua, daun juga punya fungsi sebagai tempat penguapan. Yang ketiga adalah tempat bernafas. Nah, jadi tumbuhan itu bisa bernafas dengan di dua tempat, yaitu di batang dan di daun. Di batang tadi namanya lenticel, kalau di daun namanya stomata. Kemudian daun juga punya fungsi yang lain, yaitu tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, contohnya adalah sawi, ayam. Jika kalian memakan tumbuhan, yang kalian makan itu daunnya, berarti tumbuhan itu menyimpan cadangan makanannya di daun. Kemudian juga sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Ya, apa itu alat perkembangbiakan vegetatif? Yaitu dia artinya berkembang biak tanpa perkawinan, namun menggunakan bagian tubuhnya untuk berkembang biak. Ya, contohnya apa? Contohnya cocor bebek dan wijaya kusuma. Nah, cocor bebek itu daunnya kamu letakkan pada tanah, pasti cocor bebek itu akan tumbuh tunas-tunasnya. Kemudian yang berikutnya adalah bunga. Nah, bunga ini adalah alat perkembangbiakan generatif dengan penyerbukan. Ya, di materi tematik kita sudah pernah belajar bunga. Ya, bagian-bagian bunga itu ada kelopak, ada tangkai, ada mahkota, ada benang sari, ada kepala putih. Ya. Nah, siapa yang masih ingat alat perkembangbiakan jantan pada bunga disebut apa? Benang sari. Ah, hebat, benar. Kalau alat perkembangbiakan betina pada bunga disebut apa? Putih. Ah, hebat. Benar, kepala putik atau putik. Jadi ketika nanti benang sari jatuh di kepala putik, itu akan terjadi penyerbukan. Ya, macam-macam penyerbukan ada banyak ya, ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tangga, ya, penyerbukan apa? Ada 4 ya. Kemudian yang kelima adalah buah atau biji. Nah, buah atau biji ini sebagai tempat cadangan makanan dan individu baru. Nah, contohnya nih, kita makan buah mangga. Dalam buah mangga itu pasti ada bijinya. Nah, biji itu yang akan sebagai calon individu baru. Nah, buahnya itu yang kita sebut dengan cadangan makanan. Ada yang mau ditanyakan dari fungsi bagian tubuh tumbuhan? Tidak. Tidak. Kita lanjutkan. Tidak. Ya, kita lanjutkan di slide yang kedua. Nah, sekarang fungsi akar. Tadi kan Pak Fian sampaikan akar itu ada bermacam-macam jenisnya.
Nah, sekarang fungsi akar berdasarkan jenisnya. Nah, akar itu jenisnya ada beberapa. Ada akar gantung, akar napas, akar pelekat, akar tunjang, akar lutut, akar bandir, dan akar penggerek atau akar penghisap. Nah, akar gantung itu membantu menyerap uap air dan gas. Contohnya pada tumbuhan beringin. Nah, anak-anak pasti pernah melihat ini. Karena di sekolah kita itu ada 2 tumbuhan beringin yang punya akar gantung di bagian utara dan di bagian di bagian timur dan di bagian barat. Yang di bagian barat itu depan musola, yang di bagian timur itu dekat parkiran Bapak Ibu guru. Nah, kalau kamu lihat itu ada akar yang menggantung. Nah, itu namanya akar gantung. Ya. Kemudian akar napas, ya, membantu bernapas. Ya. Kemudian ada akar pelekat, melekatkan batang pada tembok atau tumbuhan lain. Contohnya apa? Si akar pelekat ini berbeda dengan akar Putus. Suaranya putus-putus. ya, akar dia tidak menyerap sari-sari makanan untuk yang akar pelekat. Kemudian yang akar penggerek atau akar penghisap Pak, suaranya Ya. putus-putus. tumbuhan yang menggunakan akar penggerek Suaranya putus-putus, Pak. kita tunggu. Suaranya putus-putus, Pak. Terus kita tunggu sebentar ya. Oke, masih Pak, suaranya masih putus-putus. putus. Ya, sebentar. Masih putus-putus tidak? Tidak. Tidak. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, Pak Fian ulangi lagi. Akar pelekat dan akar penggerek. Kalau akar pelekat itu dia hanya melekat tapi tidak menyerap sari-sari makanan dari tumbuhan atau tempat yang dihinggapi atau ditempeli. Kalau akar penggerek atau akar penghisap, dia itu melekat, sama-sama melekat, tetapi kalau akar penggerek itu menyerap sari-sari makanan dari tumbuhan yang ditempel atau tumbuhan inang. Contohnya benalu sama tali putri. Tumbuhan yang punya akar penggerek ini pasti simbiosisnya adalah simbiosis parasitisme. Namun kalau untuk akar pelekat, dia pasti bersimbiosis dengan simbiosis komensalisme. Kalau akar pelekat itu komensalisme, kalau akar penggerek pasti dia simbiosisnya parasitisme. Karena akar penggerek ini atau akar penghisap pasti merugikan tumbuhan yang dia tempeli atau tumbuhan inangnya. Kemudian akar yang lain adalah akar tunjang. Akar tunjang ini menopang tumbuhan dan masuknya udara. Contohnya bayam. Kemudian akar lutut, akar bandir memperkokoh berdirinya batang. Contohnya sukun. Nah, kemudian manfaat bagian tumbuhan, ya. Manfaat bagian tumbuhan untuk makhluk hidup yang lain. Tadi kan manfaat bagian tumbuhan untuk dirinya sendiri. Kalau ini untuk makhluk hidup yang lain. Nah, ini kelapa, daunnya bisa untuk bungkus makanan, buah untuk makanan, batangnya sebagai bahan bangunan. Pisang, daunnya untuk bungkus makanan, buah dan bunga bisa untuk dimakan. Sirih ini kita gunakan biasanya untuk
obat mimisan daunnya. Jambu biji, buahnya kita makan. Kemudian daunnya bisa kita gunakan sebagai obat diare. Kemudian aren atau enau. Aren atau enau ini tumbuhannya mirip seperti pohon kelapa. Daunnya bisa kita gunakan untuk atap, ejuknya untuk sapu. Kemudian niranya untuk gula, ya. Nira ini sebagai bahan baku gula Jawa anak-anak. Jadi gula Jawa itu asalnya dari nira. Bijinya untuk makanan yang biasanya kita sebut kolang kaling ya. Kolang kaling ini biasanya kita gunakan untuk membuat kolak pada umumnya. Ketika bulan puasa kita sering sekali menemukan kolang kaling. Kemudian batangnya bisa kita gunakan batang bagian tengah untuk bahan tepung. Ya. Jadi aren atau enau ini mungkin kita sering makan bagian-bagian tumbuhannya, tapi kita jarang tahu ini tuh dari apa. Dan rotan ini biasanya kita gusi tas lain. Pak, nggak ada suaranya, Pak. Kok nggak ada suaranya, Pak? Ya, sebentar. Sebentar. Gimana? Suaranya udah kedengaran lagi anak-anak? Sudah. Pak. Kita lanjut. Maaf ya, ini karena memang kalau online itu kendala kita. Pak, suaranya putus-putus. Panjang masih putus-putus enggak? Masih putus-putus enggak anak-anak? Enggak. Pak. Tidak. Tidak ya, kita lanjutkan. Tumbuhan yang berikutnya adalah tumbuhan kapas. Ya, kapas ini atau sering kita sebut dengan pohon randu sering kita temukan di sepanjang jalan. Nah, isi buah ini sebagai bahan baku kain katun dan biasanya digunakan untuk isi kasur atau isi bantal anak-anak. Kemudian nangka atau bahasa Jawanya kita sebut dengan pohon gori, wit gori. Ini sebagai batangnya untuk bahan bangunan, buahnya untuk bahan makanan, dan biji kita makan. Kemudian damar. Ya, damar ini batangnya untuk bahan bangunan, getahnya untuk kosmetik, cat dan lain-lain. Nah, ini baru sebagian tumbuhan yang Pak Fian sebutkan. Ini hanya contoh. Masih banyak tumbuhan lagi yang memiliki banyak manfaat untuk kita ya. Jadi anak-anak bisa belajar atau mencari sendiri tumbuhan-tumbuhan yang lain dan bisa mencari manfaatnya. Ini hanya contoh sekali lagi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah,
kita mulai dari burung ya. Burung itu memiliki bagian tubuh utama yaitu paruh, sayap, ekor, cakar, mata, dan bulu. Nah, paruh itu digunakan untuk mengambil makanan anak-anak ya, digunakan untuk mengambil makanan. Nah, paruh burung sendiri ini macam kecil. Ada yang bentuk Pak, Pak, suaranya putus-putus. tiap Pak, suaranya Putus-putus. Pak, suaranya putus-putus. Putus-putus suaranya, Pak. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Putus-putus. masih putus-putus. Pak, Masih putus-putus atau tidak? Tidak. Suaranya tidak ya. Pian sebentar. Paruh Tidak, Pak, udah. burung, setiap perbedaan paruh burung itu punya fungsi ya. Paruh burung seperti paruh elang itu fungsinya untuk mencapit makanan. Misalnya burung pipit yang kecil tapi pendek ya, itu bisa untuk mematuk biji-bijian. Kemudian paruh burung kolibri digunakan untuk menghisap nektar dan lain-lainnya lagi, masih banyak. Kemudian sayap itu untuk bergerak atau terbang ya. Kemudian ekor, nah ekor sebetulnya ekor di setiap hewan itu di setiap hewan itu memiliki fungsi yang sama. Nah, Pak, putus-putus. Pak, putus-putus. Pak, oh nggak ada suaranya, Pak. Pak, kok nggak ada suaranya? Halo, Pak. Maaf ya. Kok nggak ada suaranya? Pak, nggak ada suaranya. Pak, kok nggak ada suaranya? Pak, Pak, komlah kembali, Pak. Jaringannya nge-lag. Paling. kalian sudah masuk ya. oh sudah Pak, sudah Pak. Tadi keluar anak-anak. Ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, sudah masuk? Sudah lihat gambarnya lagi? Sudah. Sudah. Pak. Kita masuk ke hewan berikutnya yaitu kucing dan harimau. Ya, kita tidak akan membahas semua bagian tubuhnya. Yang kita bahas bagian-bagian tertentu ya. Kuku ini untuk menerkam mangsa. Kemudian giginya runcing. Nah, karena dia memiliki gigi yang berbentuk gigi taring ya, untuk merobek makanan. Kemudian ekor, nah ini seperti yang Pak Fian sampaikan tadi di burung, dia sebagai keseimbangan ketika berlari. Kemudian punya mata untuk penglihatan yang tajam. Kemudian gajah ini punya belalai anak-anak. Belalai itu apa toh? Belalai itu adalah hidung gajah yang sangat panjang. Tidak semua hewan punya belalai. Yang punya belalai hanya gajah. Nah, fungsinya untuk apa?
untuk memasukkan makanan ke mulut dan menyemprotkan air ke tubuh. Ya. Kemudian gading. Gading ini yang berwarna putih yang berada di bagian mulutnya. Nah, ini untuk apa fungsinya? Melindungi diri saat diserang oleh musuh. Kemudian yang D adalah ikan. Ikan ini punya sirip, sisik, ekor. Ya. Siripnya untuk apa? Sirip itu untuk berenang. Jumlah sirip ini ada 2 ya, di bagian kanan dan kiri. Kemudian sisik. Sisik ini melindungi tubuh. Ya. Ini ada di sekujur tubuhnya. Kemudian ekor itu fungsinya adalah untuk berbelok saat berenang. Ikan itu juga bernafas dengan insang, ya, tidak seperti manusia yang menggunakan paru-parunya. Nah, jadi semua ikan itu bernafas menggunakan insang, tetapi tidak semua makhluk hidup yang ada di air itu bernafas menggunakan insang dan kita sebut dengan ikan. Contohnya paus dan lumba-lumba. Paus dan lumba-lumba itu bukan ikan ya, tetapi dia mamalia. Sehingga paus dan lumba-lumba itu tidak bernafas dengan insang, tapi menggunakan paru-paru karena dia kategorinya mamalia. Ya, jadi yang menggunakan insang ini hanya untuk ikan. Dia ini yang serangga. Ya. Serangga. Nah, serangga ini punya antena, ya, digunakan sebagai alat peraba dan komunikasi. Di beberapa serangga, dia juga memiliki sayap. Nah, dia berfungsi untuk alat terbang. Kemudian manfaat bagian tubuh hewan bagi makhluk hidup lain. Kalau tadi untuk dirinya sendiri. Nah, ini Pak Fian sebutkan beberapa contohnya saja ya. Yang Pak Fian bahas adalah domba, sapi, dan ayam. Nah, domba dia punya rambut yang kita gunakan sebagai bahan baku kain, sebagai bahan baku wool, dagingnya untuk kita makan, dan kulitnya sebagai bahan sandang. Kemudian sapi punya susu untuk bahan baku keju. Pak Fian, kok suaranya mati, Pak? Oke, tadi karena suaranya hilang, koneksinya buruk, maka Pak Fian matikan suaranya. Kita lanjut lagi ya. Sapi kita gunakan untuk susu, yogurt. Dagingnya digunakan untuk lauk, kulitnya untuk bahan sandang. Kemudian ayam, bulunya untuk kerajinan, dagingnya untuk makanan. Telurnya juga bisa kita makan. Dan masih banyak hewan lagi yang bisa kita manfaatkan bagian tubuhnya. Ini hanya contoh saja sekali lagi. Oke, kita udah selesai anak-anak. Ada yang mau ditanyakan nggak dari manfaat bagian tubuh tumbuhan dan hewan? Tidak. 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 Kalau tidak, kita akan masuk ke soal. Benar ya. Kita masuk ke sebentar anak-anak. Kita masuk ke
Pak. Ya. Oke. Suaranya jelas ya? Jelas. Oke, kita lanjut. Jelas. 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 Siap. Jelas. Kita Jelas, Pak. lanjutkan. Jelas. Anak-anak, sekarang Pak Fian harap anak-anak siapkan ini ya. Nanti kalau ada catatan yang perlu dicatat, anak-anak tolong siapkan buku tulis dan pulpen. Siapkan dulu buku tulis dan pulpennya. Oke, kita akan membahas 20 soal yang kemarin Pak Fian berikan pada tanggal 10 September terkait dengan fungsi bagian tubuh tumbuhan dan hewan. Oke anak-anak, kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama, nah soal yang pertama, ini pertanyaannya berbunyi, fungsi daun pada tanaman talas. Anak-anak tahu nggak apa itu tanaman talas? Tahu nggak? Tahu talas enggak? Tahu ya. Tahu. Kalau yang enggak tahu nanti silahkan cari di Google, nanti anak-anak bisa lihat. Nah, kata kuncinya di sini apa anak-anak? Kalau anak-anak mengerjakan soal harusnya punya kata kunci. Kata kuncinya apa coba? Fungsi daun. Fungsi daun. Iya, benar anak-anak. Fungsi daun di sini tuh yang ditanyakan fungsi daun. Karena fungsi daun di setiap tumbuhan, entah tumbuhannya itu apa, itu pasti sama. Entah daun talas, daun mangga, daun jambu biji, daun keladi, pada umumnya dia punya fungsi yang sama. Nah, pertanyaan Pak Fian, daun tadi apakah sebagai tempat fotosintesis benar? Benar. 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 Sebagai tempat pernapasan benar? Benar. Benar. Betul. Benar. Nah, tempat ya, sekarang dijawab pertanyaan Pak Fian. Kalau tempat pernapasan pada daun tadi namanya apa? Ada namanya tadi, tempat pernapasan pada daun tadi ada namanya. Stomata. Iya, benar. Stomata. Jadi jawabannya adalah A. Nah, sekarang kita analisa lagi jawaban yang lain. Alat pernapasan benar. Kemudian alat perlindungan benar atau salah? Salah. Salah dia. Nah, maka dia salah, kita kasih tanda silang. Ya. Apakah daun sebagai tempat menyimpan cadangan makanan? Salah. 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 Daun tadi bisa sebagai tempat menyimpan cadangan makanan atau tidak? Bisa. Bisa. Tapi menjadi salah karena yang ditanyakan adalah tanaman talas. Talas itu tidak menyimpan cadangan makanannya pada daun. Tadi kan Pak Fian sampaikan. Daun sebagai tempat menyimpan cadangan makanan untuk tumbuhan tertentu. Ya, tidak semua. Ya, yang menyimpan cadangan makanan pada daun adalah sawi, ya kan? Kemudian bayam. Nah, namun talas tidak. Jadi dia salah. Apakah sebagai tempat penguapan? Iya. Tidak. Iya, Mbak. Iya. Semua daun itu sebagai tempat fotosintesis dan sebagai tempat penguapan. Entah apa saja. Tapi kalau menyimpan cadangan makanan tidak semua, hanya pada tumbuhan tertentu, maka dia salah. Nah, tempat pertukaran zat tidak, ya. Menyimpan cadangan makanan juga tidak. Jadi pernyataan yang pertama, kedua-duanya salah. Tuh. Soal yang kedua, tunas pada akar sukun. Ya, yang kita garis bawah adalah akar pada sukun. Ya. Akar pada sukun dan kesemek. Nah, ini berarti tunas akar pada sukun dan kesemek. Ya, jadi tunas yang kita garis bawahi adalah pada sukun dan kesemeknya.
Nah, jawabannya apakah untuk menyerap air dan zat hara? Jawabannya D, Pak. Ya. Jadi Benar. jawabannya ini alat perkembangbiakan vegetatif Iya. ya. Iya. Jawabannya D. Nah, tuh akar pada sukun dan kesemek dia bukan sebagai ini ya. Walaupun bisa. Juga bukan untuk ini, juga bukan untuk ini. Dia pada lebih ke alat perkembang biakan. Iya kan. Gitu. Kemudian kita lanjut soal nomor 3. Jika ada tumbuhan, jika ada hewan seperti ini harus kita beri nama. Hewan apakah ini? Semut. Semut. Kemudian anak-anak juga harus memberikan nama pada huruf yang ditunjuk X ini namanya apa? Antena. Apa? Iya. Antena. Antena, benar. Maka kita kasih antena. Gitu ya. Jadi semut yang ditanyakan adalah pada bagian antenanya. Nah, semut ini termasuk kategori apa anak-anak? Burung? Serangga. Oke, serangga. Dia jenis serangga. Tadi sudah kita bahas di depan. Antena pada serangga, dia berguna untuk apa coba? Berkomunikasi. Iya, dia itu digunakan sebagai alat komunikasi. Oke, benar. Nah, anak-anak ada yang tahu kalau yang A, sistem sonar ini yang punya siapa anak-anak? Alat sonar ini yang punya hewan apa? Di tematik pernah ada ini ya, di tematik ada. Anak-anak ada yang tahu sonar ini pada hewan apa coba? Ada yang tahu? Ya, sonar ini yang tolong dicatat ya, tolong dicatat. Alat sonar ini yang punya kelelawar. Ya, dicatat di buku tulisnya. Ya, sonar ini yang punya kelelawar digunakan untuk apa? Ya, digunakan untuk mendeteksi lingkungan sekitarnya ya. Ketika dia terbang supaya tidak bertabrakan dengan teman-temannya. Dia menggunakan sonar. Sonar ini menangkap alat yang menangkap gelombang suara. Gelombangnya adalah ultrasonik. Mencari sumber makanan salah ya. Dapat mengetahui mangsa juga salah. Kita lanjut lagi. Sudah dicatat ya. Sonar ini yang punya kelelawar. Tolong dicatat. Sudah. Oke. Di nomor 4. Oke. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Apa coba? Tumbuhan apa? Teratai. Teratai. Teratai? Eceng Yakin? gondok. Eceng gondok. Teratai. Eceng gondok. Kamu tahu nggak bedanya teratai sama enceng gondok apa? Apa? Kalau teratai, kamu lihat bagian daunnya ini loh anak-anak. Ya, kalau bagian daunnya itu lebar dan tipis berarti itu teratai. Tapi kalau ada gondokan batang, berarti dia ini adalah Eceng gondok. iya, dia itu enceng gondok. Nah, sebelum menjawab kamu harus tahu dulu tumbuhannya apa. Kalau kamu nggak tahu tumbuhannya, nanti kamu bisa ya. Ya, ini adalah enceng gondok. Enceng gondok. Bentar ya. Nah, enceng gondok ya. Pada bagian X ini yang ditunjuk bagian apanya anak-anak? Batang. Iya, pada bagian batangnya batang. Nah, pada bagian batang. Nah, digunakan untuk apa coba? Yang tahu siapa? Untuk apa? Batang pada Di air. Di air. Air. setelah anak-anak mengapung di air, berarti jawabannya apa? A ya. Nah, ada yang tahu alat perkembangbiakan enceng gondok itu dengan apa? Oh, ada yang tahu nggak alat perkembangbiakan enceng gondok itu? Tahu nggak? Nggak tahu. Dicatat ya.
alat perkembangbiakan enceng gondok itu adalah gerage. Atau sering kita sebut stolon. Dia ini alat perkembangbiakan vegetatif alami ya. Nah, oke, sebagai catatan supaya besok kamu ingat. Ya, apakah dia menyimpan cadangan makanannya pada bagian tubuhnya? Tidak. Kalau menjaga keseimbangan agar tidak terbalik, fungsi dari apanya? Apanya coba? Apa? Akarnya ya. Oke. Akar. Akar itu punya fungsi untuk menjaga keseimbangan agar dia tidak terbalik. Ditulis anak-anak. Ya, Pak Fian kasih waktu untuk menulisnya. Tulis ya. Sudah? Sudah anak-anak? Sudah, Pak. Kita lanjutkan kalau sudah. Nomor 5. Siapa yang tahu hewan apakah ini? Elang. Oke. Elang. Ketika mengerjakan secara tertulis, anak-anak harus memberikan di sini elang. Bagian apanya ini? Paruh. 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 Oke. Paruh elang itu bentuknya bengkok dan panjang ke bawah. Untuk apa ini kira-kira? Mengambil makanan. Mengambil makanan? Nggak ada di sini mengambil makanan. Ngoyak daging. Ngoyak daging. Ya, karena elang itu adalah hewan karnivora, paruhnya itu punya fungsi untuk mengoyak daging. Ya, ditulis di catatan, paruh elang digunakan untuk mengoyak daging. Ya. Biasanya, nah sekarang kita bahas untuk yang A, paruh burung apa yang menyimpan ikan pada bagian paruhnya? Pelikan. Ya, ditulis pelikan, benar. Kemudian kalau menghisap madu, paruh burung apa coba? Kolibri. Ah, pinter. Kolibri. Kemudian kalau menangkap serangga, paruh burung apa? Tahu nggak? Cendet atau pentet, ya. Kemudian atau cacer ya. Nah, ini dia burung-burung yang menangkap serangga sebagai makanannya. Silahkan dicatat. Sudah? Belum. Oke, Pak Fian tunggu. Dah, Bang. Sudah ya? Oke, kalau sudah Pak Fian lanjutkan. Nomor 6. Biji pada tumbuhan kacang. Kacang ini menyimpan bijinya di mana, anak-anak? Dia itu berbuah di bagian apanya? Tahu nggak? Di bawah. Iya, di akarnya. Di bawah tanah ya. Benar. Nah, kemudian biji kacang itu digunakan apa dari tumbuhan kacang untuk dirinya sendiri? Apakah untuk alat perkembangbiakan? Alat perkembangbiakan. Nah, betul, alat perkembangbiakan. Karena apa? Kalau kita mau menanam kacang, yang kita tanam adalah bijinya. Benar nggak? Benar. Iya. Ya, maka dia sebagai alat perkembangbiakan. Nah, kalau dia menggunakan biji, berarti alat perkembangbiakan generatif atau vegetatif?
Vegetatif. Generatif. Vegetatif atau generatif kalau menggunakan biji? Generatif. Generatif anak-anak. Jadi semua tumbuhan yang berkembang biak menggunakan bijinya itu generatif karena dia hasil penyerbukan. Kalau vegetatif itu perkembangbiakan yang menggunakan bagian tubuhnya, akar, daun, atau batang. Kalau biji berarti dia generatif. Ya, begitu. Salah, salah, dan salah. Ya. Bentar ya. Nah, kita lanjut ke nomor 7 anak-anak. Fungsi akar yang menggelembung pada wortel dan singkong. Ya. Wortel dan singkong. Kata kuncinya akar pada wortel dan singkong, ya. Apakah sebagai alat perkembangbiakan? Apakah kalau kamu menanam wortel dan singkong itu menggunakan akarnya? Tidak cadangan Ya, makanan. ya, apa? Menyimpan cadangan makanan. Untuk menyimpan cadangan makanan. Benar. Menyerap air dan zat darah juga bukan. Menopang tumbuhan agar tidak roboh juga bukan. Dia lebih ke sini ya. Menyimpan cadangan makanan. Benar anak-anak. Kita lanjut. Akar pelekat. Nah, tadi Pak Fian sudah menjelaskan panjang kali lebar. Akar pelekat, ya. Ingat ya, akar pelekat dia ya, akar pelekat. Pada tumbuhan sirih, berarti akar ini dia menempel tapi tidak mengambil makanannya, mengambil makanan dari tumbuhan inangnya. Nah, berarti dia sebagai apa anak-anak fungsinya? Menempel pada Iya. batang tumbuhan lain. Menempel Batang pada tumbuhan lain. lain. Kalau menghisap sari makanan dari tumbuhan inang ini tadi namanya akar apa coba? Masih ingat nggak akar apa? Akar apa coba? Penggara. Namanya akar penggerek. Bagus. Akar penggerek atau akar penghisap. Ya kan? Nah, mengambil zat hara dari dalam tanah ini bukan akar pelekat. Menyerap karbon dioksida dari udara juga bukan akar pelekat. Kita lanjut ya. Nomor 9. Akar penggerek atau akar penghisap pada benalu. Ya, akar penggerek atau penghisap pada benalu. Sebagai apa anak-anak? Mengambil air dari tumbuhan inang. Iya, Mengambil air dari tumbuhan inang. Nah, masih ingat simbiosis dari benalu dengan tumbuhan inangnya simbiosisnya apa? Parasitisme. Parasitisme, benar. Ya, ditulis benalu simbiosisnya parasitisme. Ya. Oke, itu catatannya. Jawabannya C ya. Nih. Kita lanjut. Cepat saja. 10. Fungsi biji. Ya, fungsi biji pada tumbuhan mangga. Sebagai apa anak-anak? Perkembangbiakan. Perkembangbiakan. Ya, perkembangbiakan. Kalau penyerbukan itu fungsi dari apa coba? Bagian apa? Bunga. Pengangkut itu fungsi dari apa? Akar, batang, daun. Apa coba? Pengangkut. Transportasi tadi apa? Pengangkut atau transportasi itu sama. Fungsi dari apa? Batang. Benar. Kalau pernapasan, fungsi dari apanya? Daun. Yang kita sebut dengan stomata.
dan apa? Batang. Batang tadi namanya apa? lentisel. Lentisel. Ya, ditulis di buku catatanmu. Oke, sudah? Sudah. Sudah ya. Oke. Kita cepat saja ya. Nanti yang kita bahas yang agak sulit saja ya. Kalau cangkang ini, cangkang pada kura-kura ini ada di luar tubuh kura-kura. Ya, punya fungsi untuk apa, anak-anak? Melindungi bagian tubuh. Melindungi bagian tubuh. Bisa ya, jawabannya D ya. Nah, sekarang Pak Fian mau bahas ini. Pak Fian mau tanya, misai pada lele. Anak-anak tahu misai enggak? Anak tahu misai? Apa misai ini? Patil. Misai itu apa? Patil. Salah, bukan patil. Bukan patil, tak tunjukin ya. Tak tunjukin. Bukan patil, salah pengertian kamu. Ini banyak yang salah. Pak Fian mengajar di kelas 6 itu banyak yang salah. Misai itu bukan patil, anak-anak. Misai sama patil itu beda. Nah, misai itu ini loh. Oke, lihat nih. Lihat nggak? Udah lihat? Ya. Nah, misai ini kumis. Misai itu kumis, anak-anak. Misai itu kumis. Kilo. Kan di lele itu ada kumisnya toh? Iya enggak? Ya. Nah, itu bahasa Indonesia. Mendeteksi keadaan. Iya. Itu namanya misai. Udah tahu ya? Tulis Mendeteksi misai. keadaan. Ditulis misai itu. Ya, ditulis di catatan misai. Misai itu kumis pada lele, ditulis anak-anak biar nggak salah pengertian. Banyak yang salah ini ya. Fungsinya adalah untuk mendeteksi keadaan di sekitarnya. Benar ya. Yang benar ini ya, A jawabannya ya. Tulis misai pada lele itu adalah kumis. Kemudian gading. Ya, gading tadi, ya. Gading tadi sudah kita bahas. Gading itu adalah bagian tubuh dari gajah, ya. Warnanya putih, ya. Dan cula pada badak. Gading dan cula itu punya fungsi apa pada masing-masing hewan ini? Menghalau musuh. Benar. Menghalau musuh. Jadi untuk mengusir musuhnya. Langsung saja ya. Kemudian ekor, ya, ekor. Pak Fian tadi sudah menjelaskan. Ekor pada semua hewan itu sama. Keseimbangan saat terbang. Iya, alat keseimbangan saat dia terbang. Jadi jawabannya A. Kalau menghangatkan tubuh ini fungsi dari apa dari burung? Bulu. Oke, benar. Fungsi cakar pada burung pelatuk. Anak-anak tahu burung pelatuk? Tahu. Burung pelatuk itu kalau kartun itu Woody Woodpecker, ya kan? Kalau yang sering lihat kartun itu Woody Woodpecker. Nah, kayak gini anak-anak, ini burung pelatuk, ya. Nah, ini burung pelatuk. Lihat ya. Nah, macam-macamnya banyak. Nah, fungsi cakarnya untuk apa ini kira-kira? Fungsi cakar pada burung pelatuk. Manjat pohon. Iya, fungsinya adalah untuk memanjat pohon. Benar. Kemudian daun sirih dimanfaatkan manusia untuk mengobati penyakit apa tadi? Misal.
Mimisan. Kalau diare itu daun apa? Jambu. Daun jati. Oke, itu menjawab yang nomor 17 ya. Bulu ayam tadi digunakan untuk apa? Bahan kerajinan. Bahan kerajinan. Nah, anak-anak tahu bahan kerajinan yang bisa dibikin dari apa ini? Bulu ayam. Tahu nggak? Apa? Kipas. Kipas. Kemoceng. Kipas juga bisa. Nah, benar ya, kemoceng. Kemoceng ki bahasa Jawane sulak. Oke. Kemudian manfaat daun jati. Daun jati ini sebagai apa, anak-anak? Pewarna alami. Warna apa? alami. Warna alam. Nah, warna apa yang dihasilkan dari daun jati? Warna Merah. apa? Merah. Nah. Oh. Kemudian yang terakhir nih, tanduk kerbau. Bagaimana? Bahan kerajinan. Ya, yang ditanyakan bagaimana? Bahan kerajinan. Bahan kerajinan. Betul. Mudah ya. Kalau anak-anak itu membaca materi dari yang Pak Fian sampaikan, itu sebenarnya Pak Fian yakin loh, anak-anak itu bisa mengerjakan semua. Ya kan? Semua yang Pak Fian sampaikan di materi itu, di soal itu, kamu bisa nyarinya di situ. Ya kan? Oke? Nah, anak-anak, kita sampai sini dulu. Atau ada pertanyaan atau tidak dari yang Pak Fian jelaskan? Nggak ada. Tidak. Nah, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, kita akan ketemu lagi sama Pak Fian besok di hari Kamis ya. Kita akan ketemu sama Pak Fian di hari Kamis. Nanti masih sama materinya IPA, tapi kita akan melanjutkan lagi materi yang berikutnya. Nah, silakan anak-anak banyak-banyak membaca dari buku yang Pak Fian berikan sama Bu Mawar, buku Algendon kalau nggak salah ya. Nah, selain itu, tolong anak-anak perkuat materi-materi dari yang Pak Fian berikan, dari video YouTube bisa, dari materi Google juga bisa. Materi atau konsep, silahkan tanya ke Pak Fian atau Bu Mawar. Kami akan membuka lebar pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama-sama. Itu ya, anak-anak? Oke. Jadi, sampai ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan anak-anak. Ini sudah masuk musim penghujan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.